Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risa Istiqomah, mahasiswi keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Di video ini saya akan menjelaskan tentang gagal ginjal kronik dari materi kuliah Keperawatan Medikal Bedah 2 yang dibimbing oleh Ibu Nurse Liza Fitrilina SCAP MCAP. Baiklah, langsung saja masuk ke materi. Yang pertama yaitu dari pengertiannya. Gagal ginjal kronik atau GGK ini adalah keadaan di mana fungsi ginjal mulai menurun secara bertahap. Gagal ginjal kronik atau GGK ini disebut juga dengan kerusakan ginjal. Jadi intinya gagal ginjal kronik ini adalah suatu keadaan di mana fungsi ginjal ini tidak bisa bekerja lagi secara normal atau sebagaimana mestinya. Gagal ginjal kronik ini dapat merusak jaringan dan komposisi darah yang terjadi selama kurang lebih 3 bulan. Kemudian apa sih penyebab dari gagal ginjal kronik ini? Penyebab dari gagal ginjal kronik ini yaitu bisa dengan gaya hidup yang tidak sehat, kemudian dari beberapa penyakit yang lainnya seperti hipertensi, di mana kondisi yang semakin sering terjadi akan mengakibatkan tekanan pada pembuluh darah kecil di ginjal sehingga menurunkan fungsi ginjal itu sendiri. Kemudian penyakit lainnya yaitu dari diabetes mellitus. Di diabetes mellitus, di mana kadar gula darah yang tinggi bisa merusak penyaring di dalam ginjal. Kemudian penyakit lain yang bisa menyebabkan gagal ginjal kronik ini yaitu gagal ginjal akut, di mana gagal ginjal akut ini apabila terjadi secara lama-kelamaan maka akan berubah menjadi gagal ginjal kronis. Selanjutnya, patofisiologi atau perjalanan penyakit. Perjalanan penyakit dari gagal ginjal kronis ini mempengaruhi sistem-sistem dan mengakibatkan komplikasi-komplikasi yang terjadi di seluruh tubuh penderita. Contoh patofisiologi pada penyakit gagal ginjal kronis ini bisa mempengaruhi komponen sistem neurologis, yaitu yang menyebabkan gelisah, kemudian menyebabkan kaki penderita gagal ginjal kronis itu bisa bergerak dengan sendirinya tanpa adanya perintah dari syaraf pusat di otak. Kemudian yaitu di sistem integumen, terjadinya perubahan warna kulit, di mana penderita gagal ginjal kronis ini warna kulitnya akan berubah menjadi abu-abu. Kemudian memar pada kulit, kemudian pruritus, kemudian rambut dan kulit menjadi kering dan rapuh. Kemudian pada sistem muskuloskeletal, yaitu bisa terjadi penurunan produksi kalsium, vitamin D, dan tentu saja menyebabkan kerapuhan pada tulang. Kemudian di sistem imun ini menyebabkan terjadinya infeksi. Kemudian di sistem kardiovaskuler, di mana tekanan darah menjadi tinggi. Kemudian di sistem hematologi dapat terjadi anemia, lemah, lesu, pucat, dan bisa juga terjadi perdarahan. Kemudian di sistem respirasi, perubahan frekuensi napas, kemudian sesak napas atau kusmau. Kemudian di sistem gastrointestinal itu bisa terjadi mual muntah, anoreksia, dan perdarahan pada saluran pencernaan. Kemudian manifestasi klinis atau tanda dan gejala.
Tanda dan gejala yang dialami oleh penderita gagal ginjal kronik ini yaitu adanya edema, kemudian fatigue, pruritus pada kulit, kemudian keringat berbau amoniak, kemudian kulit kering, dan penurunan libido dalam komponen sistem reproduksi. Kemudian klasifikasi dari gagal ginjal kronik ini bisa dilakukan dengan pemeriksaan GFR, di mana terdapat 5 stek yang angkanya itu dari 90 sampai kurang dari 15. Nah, untuk apa pemeriksaan GFR ini? Pemeriksaan GFR ini berfungsi untuk mengetahui apakah sejauh manakah ginjal ini dapat berfungsi dan seberapa persen ginjal itu dapat bekerja. Dari stek 1 nilainya yaitu 90, stek 2 nilainya 60 sampai 89, stek 3 nilainya 30 sampai 59, kemudian stek 4 nilainya yaitu dari stek 4 nilainya dari 15 sampai 29, kemudian stek terakhir atau stek 5 yaitu kurang dari 15. Kurang dari 15 inilah yang menyebabkan ginjal itu tidak bisa berfungsi secara normal lagi dan menyebabkan gagal ginjal kronik. Kemudian pemeriksaan diagnostik yang dilakukan pada pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik itu yang pertama tes protein di dalam urin, kemudian tes apakah darah dalam urin orang tersebut berasal dari gagal ginjal kronis atau bukan. Kemudian itu pemeriksaan kreatinin dan juga pemeriksaan GFR seperti yang saya bilang sebelumnya tadi. Kemudian untuk terapinya bisa dilakukan yaitu yang pertama hemodialisa atau cuci darah, kemudian terapi konservatif, kemudian yang paling mudah yaitu mengedukasi pasien dengan gejala gagal ginjal kronis ini sendiri. Kemudian untuk asuhan keperawatan pada pasien gagal ginjal kronik ini yaitu bisa diambil masa perawatannya yaitu nausea, anoreksia, fatigue, pretus, dan yang lainnya yang berhubungan dengan sakit pada gagal ginjal kronis itu sendiri. Baiklah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi gagal ginjal kronik. Apabila saya banyak kekurangan yang saya sampaikan dalam video ini, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.